pada hari ini kita melaksanakan kegiatan press release terkait dengan kasus awalnya adalah penemuan mayat di daerah Desa Jengki, Kecamatan Pelak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Itu pada hari Selasa kemarin tanggal 20 Juli sekitar pukul 16.00 ditemukan mayat di dalam karung di Desa Jengki di Kecamatan Pelak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian yang terbungkus dalam karung diikat dengan tali tambang dan diberi pemberat di dalam karungnya. Setelah itu ditemukan dibawa ke rumah sakit untuk dilaksanakan per dalam. Akhirnya didapatlah identitas dari korban, yaitu saudara Ridwan, umur 53 tahun, pekerjaan adalah pengumpul barang bekas, alamat Desa Satria, Kampung Sungai Pau Induk, Kecamatan Langsa Baro. Setelah dilakukan penyelidikan oleh tim, setelah ditemukan mayat tersebut pada hari Selasa, kemudian tim melaksanakan penyelidikan dan didapatlah beberapa petunjuk di TKP. Berdasarkan petunjuk-petunjuk itu, kemudian tim Resmo bergerak untuk melakukan penyidikan terkait dengan tersangka yang diduga adalah orang yang bekerja dengan si korban di tempat pekerjaannya. Akhirnya pada hari Sabtu kemarin, tanggal 24 Juli, sekitar pukul 8, berhasil ditangkap untuk satu orang tersangka atas nama inisialnya ZW, umur 25 tahun, pekerjaan adalah bekerja sebagai pengumpul alat berat atau pengumpul alat barang-barang bekas. Dengan saudara Ridwan, alamatnya di Dusun Rukun, Kampung Dalam, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Motif dari si tersangka melakukan pembunuhan berencana ini yang disertai dengan perampokan adalah pertama adalah sakit hati karena sering dimaki, sering dipukul dengan menggunakan tangan oleh si korban. Kemudian karena sudah nggak tahan, akhirnya dia melakukan pembunuhan kepada korban, kemudian mengambil seluruh barang-barang berharga yang ada di rumah si korban tersebut. Pada saat diambil barang-barangnya itu, setelah dilakukan pembunuhan, dia mencari kawan untuk membuang mayat si korban. Dapatlah rekan dari si korban, si tersangka ini bernama inisialnya adalah DN, umur 35 tahun, kerjaan adalah sama pengumpul barang bekas, alamatnya di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Tapi sampai saat ini tim masih di lapangan untuk mencari dari keberadaan tersangka DN dan sudah kita buatkan DPO. Barang bukti yang disita dalam kasus ini adalah satu buah pisau. Pisau ini masih menempel di badan di mayat korban pada saat dilakukan per di rumah sakit umum daerah. Untuk gagangnya masih kita lakukan pencarian oleh tim karena berdasarkan keterangan dari tersangka sudah dibuang di tempat lain. Kemudian satu pasang baju dari si korban, cuman tidak kita bawa ke sini karena pada saat ditemukan itu korban sudah ada membusuk, jadi baju tidak kita bawa sini, tapi ada satu buah baju yang penuh dengan berceceran. Kemudian karung goni yang digunakan untuk membungkus si korban juga tidak kita bawa sini karena rusak dan juga sudah bau. Kemudian dua buah besi pemberat dan ada dalam karung cuman masih bau, dan tali tambang.
tali tambang yang digunakan untuk mengikat korban di dalam karung. Kemudian barang bukti yang disita dari si tersangka adalah satu buah becak ada di seberang sana, kemudian satu buah mesin pres, bahan-bahan barang bekas, kemudian HP ini Oppo dan HP merek Nokia. Ini adalah HP korban. Ini HP korban. Ini HP korban yang digunakan dan diambil oleh si tersangka. Kemudian satu buah buku tabungan Danamon dan satu buah buku tabungan BSI juga ini yang diambil oleh tersangka dari korban. Dan satu buah ATM. Kemudian masih juga kita dapatkan satu buah Honda Tiger ada di situ juga. Jadi pada saat setelah dilakukan pembunuhan oleh si tersangka, setelah berhasil menguras barang-barangnya, dia simpan mayat itu dulu, dia mencari kawannya, kemudian dia balik dulu ke rumah untuk diikat, dilakban, baru dia buang ke daerah Kabupaten Aceh Timur. Untuk tersangka kita kenakan ke pasal 340, junto pasal 338, subsidiar pasal 365 ayat 3 tentang tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup atau minimal 20 tahun. Untuk tindak lanjut kita sekarang adalah mencari si DPO ini atas nama DN di wilayah Tamiang dan di wilayah juga wilayah Langsa, mengingat ada beberapa barang juga yang diambil oleh si DPO ini dari tempat korban. Insya Allah kedepannya kita akan percepat kasusnya supaya bisa diserahkan ke kejaksaan. Demikian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Tidak. Ini kan kalau kita lihat kan, kalau kejadiannya kan di Aceh Timur tidak. Apa? Kejadiannya kan di Aceh Timur. Nggak dengar apa? Kejadiannya kan di Aceh Timur tidak. Jadi sehingga kembali lagi ke perkembangan bagaimana kira-kira? Nah gini, jadi penemuan awal mayatnya memang di daerah Aceh Timur. Setelah dibawa ke rumah sakit umum daerah Langsa ini, diotopsi, awalnya di PR, kemudian kita cek dari identitas korban adalah orang Langsa. Kita cek rumahnya dan di sini ditemukan banyak bercak darah dan petunjuk-petunjuk terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Maka mengingat dengan azas peradilan itu bahwa yang lebih banyak untuk saksi ataupun TKP terkait dengan kejadian itu di wilayah situ, maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah situ. Sehingga untuk kejadian itu kita bawa mayatnya ke Langsa dan sudah kita fair, akhirnya kita dapatkan TKP di sini. Jadi walaupun nanti di daerah Perlak itu Aceh Timur ditemukan mayatnya, tapi TKP pembunuhannya ada di wilayah Kota Langsa dan juga barang buktinya banyak ditemukan di wilayah Langsa. Maka kita tidak lanjut. Ini kan kalau masalah persidangan itu di mana juga? Apakah di wilayah itu atau di Langsa? Tetap di wilayah persidangan Langsa. Dan saat pertama ditemukan hasil otopsi sekitar seminggu, korban sekitar seminggu. Itu apakah di rumah dia tinggal sendiri si korban, sehingga baru seminggu ketahuan setelah itu dilakukan pengecekan di rumah. Apakah Ya, jadi korban memang tinggal sendiri di TKP. Jadi mengingat tempatnya adalah pengumpul barang bekas, jadi banyak barang-barang bekas, banyak karung-karung tinggi, jadi orang tidak ada yang perhatikan ke wilayah itu. Jadi kalaupun dia nggak ada, orang-orang sekitar tidak tahu bahwa dia mencari barang bekas, karena tempatnya adalah mengumpul barang bekas dan juga mencari dari barang-barang bekas. Jadi orang-orang nggak tahu, dan setelah di kurang lebih itu ya 20 lah, mungkin sampai seminggu lah, 45 hari lah. Ya,
pihak keluarga juga nggak sempat rumah. Belum. Jadi pada saat kita ke sana, pintu keadaan terbuka, kita masuk, itu langsung terlihat cek darah dan beberapa bukti. Cukup ya? Ya, silakan. Itu Pak. Ini kan informasinya kan si pelaku dulu pernah bekerja di situ juga, dan setelah itu dia keluar. Ini dalam di saat kejadian ini status dia kerja di situ atau menumpang tidur? Bekerja. Udah bekerja lagi dia, Bang? Iya, jadi dia pernah bekerja di korban, kemudian nggak tahan dengan dipukul dan dijadi tersebut, dia pergi. Tapi karena dia nggak punya kalian lain, nggak punya kerjaan lain, akhirnya dia balik lagi lah, ditampung lagi oleh si korban lagi. Berarti dia motifnya dendam dengan si korban? Iya, dendam, sakit hati, tapi karena mungkin melihat banyak barang-barangnya, akhirnya dia ambil semuanya. Ya, Pak? Kalau di KTP-nya, ya kalau di KTP sih pelajar mahasiswa, tapi kan dia nggak sekolah lagi. Cukup ya, terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan becaknya milik korban kan, milik Butun untuk bawa Butun. Pak Ibu, saya tolong minta maaf dari saya memang salah, banyak salah. Memang saya hilang, Pak. Saya mohon maaf. Kenapa Pak Anda bisa melakukan perbuatan itu? Apa alasan melakukan perbuatan itu? Biar didengarkannya Karena saya bekerja selalu dipaksa, direpetin, saya dimaki-maki, itu saya dipukul. Itu. Terus dengan diperlakukan seperti itu, apa benar dirimu membunuh daripada almarhum Ridwan? Apa setimpal dengan perbuatan almarhum ke dirimu? Dengan kau membunuh, menusuk, kemudian kau buang ke sungai, setimpal tidak? Saya boleh tanya? Ini kita melihat kerja situ, melihat untuk kerja atau mau bunuh dia? Pura-pura untuk kerja lagi? Kerja itu, Pak. Melihat kerja? Kerja, dipanggil sama dia situ, bilang begitu, mau kerja dulu katanya, aku ada kawan kerja katanya, nggak ada yang mau kerja sama aku. Ini jam berapa? Hah? Hari apa, jam berapa? Itu malam, Pak. Dibunuhnya? Dibunuh pengakuan dari tersangka sekitar jam 2 malam saat korban sedang tidur di depan TV, kemudian ditusuklah sebanyak 2 kali. Yang keduanya ini ketinggalan pisaunya karena dicabut, nggak bisa, ketinggalan dalam pisau. Kemudian korban sempat menanyakan sama pada pelaku, kenapa kau lakukan ini sama aku? Dia bilang, ya inilah balasan terhadap perlakuanmu kepada dia. Kemudian nggak lama dia percaya, langsung pingsan, mungkin langsung meninggal di situ. Langsung dia cari kawannya untuk membawa mayat tersebut. Dibawa ke sana pakai beca atau pakai kendaraan tidur? Pakai apa dibawa ke sana? Pakai beca. Sebelum subuh kan dia? Ya, sampai sana jam 3 pagi. Oke, cukup. Oke. Balik.